Kali ini saya akan berbicara tentang agresor Amerika Serikat dan Israel. Negara-negara di dunia dengan perilaku agresor pembunuh di era abad 21 ini adalah Israel dan Amerika Serikat. Sudah banyak sekali orang-orang yang tidak bersalah terbunuh oleh perilaku agresor mereka. Contohnya adalah baru-baru ini Amerika Serikat dan Israel tanpa sebab membunuh pemimpin negara Iran. Bahasa ini saya sampaikan dikarenakan kami dari luar sebabnya tidak ada. Bangsa Iran mau diajak untuk berbicara, mau diajak untuk berunding, apa sih permasalahannya. Tapi karena Amerika Serikat dan Israel mempunyai pemikiran, mempunyai keinginan untuk mengagresi, mempunyai pemikiran yang terselubung untuk menguasai minyak-minyak di Iran, makanya semua alasan dibicarakan. Yang penting Iran adalah negara salah supaya bisa dibunuh, supaya bisa diserang negaranya. Dengan tanpa sengaja di saat perundingan yang begitu masih aktif, 2 kali perundingan itu Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 26 membunuh pemimpin tertinggi Iran. Mereka terang-terangan mengatakan adalah operasi Lion Roar dan operasi Epic Fury. Nah, akhirnya pemimpin tertinggi Iran terbunuh. Pembunuhan Ali Khomeini, pemimpin Iran tertinggi itu, menyebabkan masyarakat Iran bersatu untuk membelanya karena merasa terzolimi dan salah satu pemimpin dijadikan role model sebagai pahlawan karena dia tidak takut dibunuh oleh negara agresor. Dengan bersatunya rakyat Iran untuk memerangi, untuk melawan, bukan memerangi, untuk melawan negara agresor itu. Rakyat Iran itu akhirnya bergabung selama 40 hari dan menjadikan pemimpinnya itu sebagai pahlawan dengan 7 hari libur nasional. Perlawanan masyarakat Iran ini ditunjukkan dengan gagah berani, dengan melawan melalui rudal-rudalnya. Bayangkan, yang kemarin Iran hanya diam, hanya melawan sedikit. Sekarang dengan gagah berani memperlihatkan kepada dunia bahwa Iran juga mampu. Iran tidak mau untuk disolimi oleh negara-negara yang mengatakan negara demokratis di dunia itu. Iran ingin menunjukkan bahwa Amerika Serikat dan Israel adalah negara pembunuh dengan dia rudal-rudalnya menyasar wilayah Iran, menyasar wilayah Israel dan seluruh fasilitas-fasilitas militer yang ada di Timur Tengah. Kerugian Amerika Serikat dan Israel tidak tanggung-tanggung. Banyak sekali gedung-gedung bertingkat, gedung pemerintahan,
gedung-gedung pembuat kebijakan hancur lebur dalam satu serangan rudal Iran itu. Dunia terkejut, dunia marah, tapi apa boleh buat. Dan kita mempunyai perkumpulan namanya PBB, tapi PBB hanya diam, hanya mengutuk. Apalagi itu sekjennya, kasihan tuh sekjen yang udah linglung seperti dia itu, hanya bisanya mengutuk. Apa fungsinya PBB? Kalau salah sebuah negara yang berdaulat yang menjadi anggota PBB diserbu, dibunuh pimpinannya, tapi PBB hanya bisanya diam saja. Sekjennya tidak mau untuk bergerak kepada negara-negara yang lain untuk ikut memberi inisiatif bahwa Amerika Serikat dan Israel di embargo. Tidak, sekjennya hanya mengkutuk, bahasa mengkutuk. Tidak ada fungsinya. Akhirnya dunia bertanya-tanya, apa fungsi PBB ini? Suatu negara sudah disuruh untuk membayar iuran per tahunnya. Bayangkan, membayar iuran per tahunnya. Tatkala ada negara kecil disolimi, dibunuh begitu brutalnya, PBB hanya diam saja. Saya mengatakan PBB adalah negara, suatu organisasi dunia yang tidak ada fungsinya sama sekali. Saya berharap PBB sudah dibubarkan saja dan bentuk PBB yang baru dengan memulai ada negara-negara non-blok bersatu. Ayo negara non-blok bersatu kembali menjadi persatuan, keluar dari PBB, nggak usah ikut PBB. Dengan persatuan negara-negara non-blok ini, dengan iuran seperti PBB, saya yakin negara non-blok itu akan kuat secara ekonomi. Dengan tujuan yang pertama, persatuan negara non-blok ini harus satu, mengimbargo, tidak mau kerjasama ekonomi dengan negara penjajah agresor. Itu saja, itu sudah selesai. Kewajibannya hanya itu. Dengan iurannya bisa melindungi, menempatkan tenteranya dan lain sebagainya. Itu bisa dibicarakan antara pimpinan nanti cara politiknya. Perang antara Amerika Serikat dan Israel dengan warga Iran telah menimbulkan kekhawatiran, menimbulkan bencana ekonomi global. Konflik ini berpotensi memicu krisis ekonomi karena ingat, Iran adalah salah satu negara penghasil minyak terbesar di dunia dan Iran mempunyai nama Selat Hormuz. Kita bayangkan 20% ekonomi dunia, 20% dari minyak dunia itu lewat di Selat Hormuz ini. Karena negara-negara yang lain PBB tidak mau untuk membantu Iran, makanya Iran menutup Selat Hormuz. Saya secara pribadi, saya pemikiran, saya setuju dengan Iran. Itu adalah satu-satunya untuk menekan dunia supaya mau prihatin, mau membela Iran. Dengan menutup Selat Hormuz, akhirnya ekonomi dunia menjadi kacau balau. Harga minyak per barel naik menjadi $100. Dibayangkan negara-negara, terutama negara Asia, itu akan terjadi suatu krisis karena dampak efek dominannya itu sudah terlihat. Tidak hanya negara Asia, ternyata efeknya juga jadi buruk terhadap Amerika sendiri. Trump kedudukannya secara politik ini sudah turun popularitasnya karena ternyata orang rakyat Amerika tidak mau untuk membiayai perang terhadap Iran itu. Dengan kenaikan harga
BBM itu mencapai 100 dolar per barel. Dampaknya terutama APBN Indonesia untuk subsidi cukup besar sekali, cukup berat. Nah, ini saya akan berbicara tentang apa dampaknya kenaikan minyak itu di Indonesia dan bagaimana pemerintah Indonesia harus menyikapi. Saya melihat pemerintah Indonesia sudah salah jalan karena ikut POP dengan mengendus Amerika. Trumpnya Indonesia mau dijadikan kacung. Bayangkan, diberi iming-imingan bahwa seolah-olah dijadikan anggota BOP dengan membayar, bayangkan, 18 triliun, membayar 18 triliun, ingin menjadi di Palestina, perdamaian di Palestina, tanpa melalui PBB, hanya melalui ajakan Amerika Serikat, Presiden Trump itu. Presiden kita ikut mau, dan ternyata dipermalukan di sana. Hati Indonesia sungguh ngeri. Dan terjadilah perang ini. Apa yang terjadi? Setelah BOP dengan membayar 18 triliun, Amerika menyerang kepada Iran. Apa? Kebijakan itu ternyata belum dievaluasi oleh Presiden Prabowo. Inilah yang bisa membawa dampak pemerintahan, membawa dampak negara Indonesia menjadi akan sulit. Bayangkan, kalau kita menghitung kenaikan setiap 10 dolar saja, bagaimana cara menghitungnya? APBN kita akan mensubsidi. Di dalam APBN kita tahun 2026, bahwa subsidi BBM itu dipatok dengan harga 70 dolar per barel. Kalau sudah sekarang mencapai 100 dolar per barel, artinya sudah naik jadi 30 dolar per barel. Berarti 30 dolar per barel itu harus disubsidi. Bayangkan, setiap 10 per barel, dolar per barel itu, pemerintah harus nombor subsidi sebesar 25 triliun. Kalau menjadi 100 berarti menomboki 3 kali. Berarti 75 triliun tombol subsidi ini. Bayangkan, kalau sampai mencapai 75 triliun, uang dari mana? Apakah pemerintah akan menaikkan harga BBM? Inilah yang perlu kita pikirkan bersama. Kalau pemerintah itu masih ngeyel, tidak mau untuk mengevaluasi BOP-nya itu. Ini sekedar masukan saja kepada pemerintah supaya mengevaluasi kebijakan politik non-bloknya. Perlu dievaluasi karena BOP itu kebijakan politik non-bloknya ternyata tidak bisa melanggar aturan. Dan pemerintah harus aktif kepada lembaga PBB, bukan pada person, bukan kepada satu negara, supaya dilihat kepada negara-negara yang lain tidak setuju dengan Amerika itu, Indonesia tidak menjadi ngeblok pada Amerika Serikat. Kebijakan bergaul yang kepada luar negeri harus dirubah dengan drastis. Untuk politik luar negeri yang perlu dilakukan adalah mengimbau kepada PBB maupun di kancah diplomasi internasional kepada negara-negara yang lain untuk bersatu untuk mengatakan bahwa perang yang dilakukan Amerika Serikat salah. Itu perlu harus diajukan untuk gugatan karena melanggar aturan hukum internasional. Komunikasi sama anggota non-blok aja. Yang kedua, berbicara kepada dunia bahwa Iran itu adalah negara yang tersolimi, negara yang dijajah
Amerika dan Israel adalah agresor, supaya hukumnya secara jelas. Yang ketiga adalah lakukan dengan sesuai aturan Undang-Undang Dasar 45 supaya Indonesia bisa berjalan lebih baik lagi. Keempat adalah evaluasi kebijakan ekonomi yang sifatnya tidak membawa dampak untuk pertumbuhan ekonomi itu dirubah seperti MBG dan sebagainya. Itu dari saya. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Buat Prabowo cepat keluar dari BOP. Terima kasih. Silahkan di komen, di share, dan di subscribe supaya YouTube saya bisa berkembang lagi.